Nah, dari waktu teman-teman di kampus mungkin pasti ada keinginan untuk bisa menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu gitu ya, walaupun hasilnya mungkin seadanya atau yang penting lulus atau sebagainya gitu ya, yang penting bisa menyelesaikan studinya dengan tuntas gitu ya. Nah, kita masuk ke materi. Di sini ada ini teman-teman, ada sedikit pilihan gitu ya, antara lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Nah, kalau teman-teman sendiri lebih condongnya kemana nih? Gitu. Kalau boleh tahu teman gitu ya, apakah ingin lulusnya itu tepat waktu atau lulusnya santai aja gitu ya? Yang penting lulus di waktu yang tepat. Coba kalau teman-teman rencananya gimana nih? Mungkin ada yang ini, mungkin yang ini Akmal sedang menjawab ya. Ada yang biasanya ingin lulus tepat waktu, ada juga yang sebelum waktunya ingin lulus. Okay. Nah, biasa ya. Nah, ini sudah ada gambarnya juga ya. Biasa ini mungkin kalau yang suka main media sosial, Reels atau TikTok suka muncul kan ya. Ini sastra. Nah, lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Nah, keduanya juga sebenarnya sah-sah saja dilakukan ya, gitu ya, baik oleh teman-teman, menyesuaikan apa yang ingin teman-teman dapatkan di kampus gitu ya. Kalau misal teman-teman tujuannya kuliah itu nantinya itu untuk bisa mendapatkan peluang karir dengan cepat gitu ya, ingin bisa cepat bekerja, ingin bisa cepat punya skill sehingga bisa dapat istilahnya tawaran dari perusahaan. Nah, pilihlah yang lulus tepat waktu. Nah, cuman lulus tepat waktu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dari segi efisiensi waktu dan biaya itu pasti akan lebih hemat gitu ya, karena teman-teman belajarnya itu tepat waktu, bahkan ada yang S1 itu sampai 3 tahun, 3,5 tahun gitu ya. Yang kedua kelebihannya adalah dari peluang karir. Nah, peluang karir yang datang pun pastinya itu akan ini banyak gitu ya, ketika teman-teman sudah menyelesaikan studinya lebih cepat atau tepat waktu, dan prestis akademiknya lebih dipercaya gitu ya. Namun ada kekurangannya juga. Nah, seperti kualitas pembelajaran yang kurang dan stres ya tentunya kalau ditekan gitu ya. Nah, lulus tepat waktu. Biasanya yang lulus tepat waktu itu dia mengambil mendirect atau memindahkan SKS mata kuliah yang harusnya semester selanjutnya didapat, dia cicil di semester sekarang gitu ya. Nah, itu kalau lulus di waktu yang tepat, nah ini juga sama-sama bagus gitu ya, nggak ada yang buruk gitu ya, yang penting lulus. Sama ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah kualitas pembelajarannya lebih matang gitu ya, kalau lulus di waktu yang tepat tuh gitu ya. Misal pelajaran dasar data science gitu ya. Nah, ketika 2 minggu, 3 minggu awal dosen menjelaskan, teman-teman tuh masih bingung gitu ya, bagaimana cara modeling, bagaimana cara filtering data dan seterusnya. Nah, akhirnya teman-teman lambat gitu ya, karena mengajarnya itu lulus di waktu yang tepat, tapi teman-teman bisa menguasai gitu ya, menguasai dengan dengan sangat mendalam gitu ya, jadi ahli gitu ya setelah lulus itu. Pengembangan dirinya lebih banyak juga gitu ya, lebih banyak waktu untuk berorganisasi, dan juga peluangnya itu tepat juga nanti gitu ya, karena sudah mendalami terkait skill gitu ya dengan sangat serius gitu ya. Nah, kekurangannya ya itu di biaya ya, kalau tadi lulus tepat waktu biayanya lebih ringan gitu ya. Kalau ya tepat di waktu yang tepat gitu ya, lulus di waktu yang tepat ya ada tambahan gitu ya, mungkin nambah semester dan seterusnya gitu ya. Semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun yang akan saya bahas selanjutnya adalah terkait dengan judulnya tadi ya,
tips dan strategi lulus tepat waktu dan menjadi lulusan terbaik ya. Oke, kita next. Nah, lulusan terbaik apa sih gitu ya? Apa IPK-nya itu harus sempurna 4.0 gitu ya? Apakah harus selalu cum laude gitu ya? Baru dibilang lulusan terbaik gitu ya? Nah, kalau secara akademik gitu ya, secara peraturan akademik di lulusan terbaik itu ini ya dibatasi dengan cum laude gitu ya, ditandai dengan cum laude gitu ya, sudah masuknya terbaik gitu ya. Nah, di atas cum laude di sini ada magna cum laude, summa cum laude sampai dengan maksima cum laude. Namun gitu ya, yang dikatakan sebagai lulusan terbaik itu tidak hanya dilihat dari nilai atau IPK gitu ya. Lulusan terbaik gitu ya dapat dikatakan atau mahasiswa dapat dikatakan lulusan terbaik jika itu lulus dari kampus memiliki modal apa coba, bukan modal ini ya, bukan modal uang atau sejenisnya gitu ya, karena kan saya kalau mahasiswa itu fokusnya belajar gitu ya. Nah, modal yang dimiliki adalah skill dan keterampilan dan skill, baik itu hard skill maupun soft skillnya. Nah, itu sudah teruji gitu ya, itu yang dinamakan lulusan terbaik gitu ya. Misal teman-teman bisa dapat IPK lulus sempurna gitu ya, atau hampir sempurna 3.9, tapi ketika lulusnya itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, misal ambil jurusan teknik informatika, ketika sudah lulus dapat IPK 3,9 tapi nggak bisa ngoding misalnya, atau nggak bisa cuman bisa pemrograman C++ yang sederhana, tidak bisa Python dan seterusnya, ya itu sama aja gitu ya, belum bisa dikatakan sebagai lulusan terbaik gitu ya, karena di perusahaan itu selain teman-teman dilihat dari IPK, hal lain yang akan diprioritaskan itu adalah terkait skill dan pengalaman kerjanya gitu ya. Kalau mahasiswa mungkin skill dan pengalaman di luar kampus gitu ya, bisa itu organisasi atau kegiatan magang atau studi independen yang teman-teman ikuti ini gitu ya, itu menjadi nilai tambah gitu ya. Jadi lulusan terbaik itu tidak selalu yang mereka yang mempunyai tinggi gitu ya, tidak selalu yang cum laude itu disebut lulusan terbaik gitu ya. Tapi esensinya adalah mereka yang disebut lulusan terbaik adalah mereka yang bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka dapat selama masa kuliahnya gitu ya, hard skill dan soft skillnya itu teruji gitu ya, dan bisa diimplementasikan di dunia kerja. Nah, selanjutnya ada tips dan strategi menjadi lulusan terbaik dan waktu gitu ya, sesuai dengan judulnya gitu ya, terbaik dan tepat waktu. Yang pertama adalah disiplin belajar dengan durasi singkat, namun setiap hari gitu ya, rutin gitu ya. Nah, salah satu mungkin ya, biasanya penyakit mahasiswa ini belajarnya jarang belajar gitu ya, benar nggak? Jarang belajarnya itu ketika akan ada ujian gitu ya. Misal H-1 teman-teman mau ujian, mau UAS, mau UTS, baru inget tuh, wah besok UAS UTS, pasti langsung belajar, nah baru ingetnya itu gitu. Nah, banyak mahasiswa yang meyakini cara belajar SKS tersebut gitu ya, atau sistem kebut satu malam itu bisa mendongkrak IPK-nya gitu ya, karena belajarnya itu 1 hari sebelum ujian. Nah, biasanya harapan dari mahasiswa biar nggak lupa, padahal cara seperti itu tidak berlaku semua mahasiswa gitu ya. Banyak resiko yang bisa terjadi gitu ya ketika teman-teman belajarnya secara singkat gitu ya, hanya H-1 atau sistem kebut semalam gitu ya, teman-teman itu banyak sekali resiko yang akan didapat seperti stres, kelelahan, kemudian
potensi ngantuk ketika ujiannya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, lebih baik adalah teman-teman coba ini belajar rutin gitu ya, walaupun durasinya itu singkat, cuma 5 menit sehari gitu ya. Teman-teman pengen fokus di data science gitu ya, pengen bisa data gitu ya, kalau yang data science. Terus yang cyber security mungkin ingin bisa mengaudit sistem. Yang UI UX ingin bisa membuat desain UI UX untuk aplikasi. Nah, pelajarilah caranya itu dengan belajar sebentar saja tapi sering gitu ya. Jangan sampai belajarnya itu dipadatkan di satu hari dan akhirnya hasilnya tidak maksimal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tipsnya apa ya? Coba. Tips selanjutnya adalah membuat jadwal belajar harian gitu ya. Nah, membuat jadwal belajar harian. Nah, buat teman-teman yang ingin di lulusan terbaik gitu ya, pastinya selain keterampilan hard skill dan soft skill yang baik, pastinya saya yakin punya kemampuan untuk memanage waktu atau manajemen waktu gitu ya. Salah satunya adalah waktu pembelajarannya gitu ya. Terlepas dari durasinya walaupun singkat tapi konsisten gitu ya. Ketika sudah dibuat jadwalnya, dia akan komitmen untuk belajar di jadwal tersebut gitu ya, untuk mempelajari materi yang sudah diberikan oleh para dosen di kampus gitu ya, secara rutin dan komitmen di jadwal tersebut gitu ya. Jadi yang pertama tadi disiplin dengan durasinya gitu ya, walaupun sebentar tapi bisa berkomitmen gitu ya, dilakukan setiap hari di sudah ditentukan gitu ya, di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya tips selanjutnya adalah apa nih ya? Nah, lakukan kegiatan belajar waktu yang sama gitu ya. Nah, bentuk dari tips sebelumnya gitu ya, dari pembuatan jadwal belajar atau pembuatan jadwal review kembali materi yang sudah diberikan gitu ya. Teman-teman akan mengetahui kapan saja waktu belajarnya gitu ya, yang bisa dikomitmen oleh teman-teman gitu ya. Nah, dari sana teman-teman bisa konsisten gitu ya, bisa konsisten dari mulai semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya, belajar di waktu yang sama terus gitu ya. Misal di jadwal ingin belajarnya itu tiap hari sehari itu 2 kali misalnya ya, sebelum tidur 30 menit, setelah tidur 30 menit gitu ya. Coba study misalnya tuh sesuai aktivitas sesuai jurusannya masing-masing. Nah, dari sana juga bisa membentuk gitu ya, bisa membentuk dan mereview gitu ya, baik dari segi fundamentalnya gitu ya, fundamental atau substansi hard skill-nya maupun kemampuan mengerjakan atau penyelesaian masalah atau case ya dari sana itu. Nah, tips selanjutnya atau strategi selanjutnya tadi itu adalah teman-teman harus memiliki tujuan gitu ya, tujuan yang spesifik gitu ya. Teman-teman kuliah itu gitu ya, jadi dari awal seharusnya itu harus sudah punya tujuan gitu ya. Saya ingin menjadi lulusan terbaik dan tepat waktu. Tujuannya agar apa gitu ya. Mungkin ada yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, ada juga yang ingin bekerja gitu ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ada juga yang ingin berwirausaha dan yang lainnya gitu ya. Nah, dari tujuan spesifik yang sudah ditentukan itu, biasanya teman-teman sudah tahu arahnya gitu ya. Kalau misal tujuannya itu ingin melanjutkan, pasti teman-teman harus orientasinya ke nilai gitu ya. Nilainya diusahakan mata kuliah baik itu praktek, teori yang didapatkan di kampus, usahakan nilainya itu di atas KKM gitu ya. Syukur-syukur bisa dapat nilai sempurna A gitu ya. Nah, konsisten gitu ya, dapat A terus. Beda halnya dengan
yang tujuannya itu nanti bekerja gitu ya, yang tujuan spesifiknya nanti setelah lulus itu bekerja. Nah, dia akan bagaimana caranya ketika ada mata kuliah praktek, ada mata kuliah praktikum gitu ya, dia bisa menguasai di sana gitu ya. Biasanya jarang peduli terkait dengan dia lebih fokus ke bagaimana caranya bisa menyelesaikan suatu masalah atau case study. Nah, ya kalau yang wirausaha dia lebih menganalisis gitu ya terkait jurusan yang dia ambil gitu ya, misal jurusan apa, informasi gitu ya. Dari sistem informasi itu dia ikut mata kuliah teori, dia ikut mata kuliah praktik. Nah, dia coba lihat peluangnya apa nih yang bisa dijadikan bisnis gitu ya. Apakah itu pembuatan sistem dan yang lain-lain. Harus punya tujuan gitu ya. Menentukan tujuan gitu ya, strategi dan tips selanjutnya. Oke, selanjutnya masih ada berapa tips lagi nih? Ada beberapa. Yang selanjutnya adalah taat jadwal dan tidak menunda-nunda waktu belajar, waktu mengerjakan tugas, waktu review atau mencoba case study gitu ya. Nah, biasanya ketika teman-teman diberikan tugas gitu ya, apalagi untuk mata kuliah mungkin ya, contoh di mata kuliah data science, dosennya di kampus memberikan tugas, silahkan buat model data dari sumber data saya berikan gitu ya misalnya. Nah, dari sana mungkin teman-teman udah jago nih, udah bosen dapat materinya, sehingga walaupun si dosennya itu ngasih deadline yang ngumpulin minggu depan, teman-teman tidak langsung mengerjakan karena merasa sudah jago itu gitu ya. Tapi ketika sudah Hamin satu buru-buru ngerjain, ternyata walaupun sudah jago ada beberapa case yang belum ini tidak selesaikan secara langsung gitu ya, banyak errornya. Nah, dari sana juga ya menunda-nunda apapun itu, baik itu tugas, pembelajaran dan yang lainnya. Nah, tips selanjutnya adalah mulai belajar dari materi paling sulit gitu ya. Jadi ketika teman-teman mata kuliah di kampus gitu ya, sudah dapat rancangan silabus atau rancangan pembelajaran ya dari dosen itu. Nah, coba dipelajari gitu ya, dipetakan yang mudah yang teman-teman kuasai itu yang mana, kemudian yang sulit yang mana gitu ya. Nah, mulai kalau yang gampang lah, ya teman-teman tinggal review aja mungkin ya, nyoba-nyoba dikit gitu ya. Nah, mulai belajar dari materi yang sulit gitu ya. Coba contoh studi kasus misalnya ya, penasaran gitu ya, contoh soal praktik dan yang lainnya gitu ya. Jadi kemampuan dari teman-teman itu benar-benar teruji gitu ya, teruji lewat si latihan gitu ya, latihan terkait case study gitu ya, sehingga ketika lulus punya hard skill yang mumpuni dan bisa menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh industri atau apa yang diminta oleh dunia kerja gitu ya. Masalah yang di industri hadapi bisa teman-teman kerjakan gitu ya, karena latihan soal gitu ya, sering berlatih gitu ya, tidak menunda-nunda apapun itu gitu ya. Gitu. Nah, tips selanjutnya adalah meninjau catatan apa yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, hal ini mungkin satu hal yang sederhana gitu ya, bisa disebut yaitu review, tapi tidak semua orang bisa melakukannya gitu ya. Mungkin di minggu ke pertama gitu ya, pembelajaran oleh dosen, teman-teman mencatat gitu ya, poin intinya apa gitu ya, diberikan oleh dosen materinya. Nah, sebelum pertemuan kedua itu alangkah baiknya teman-teman meninjau dulu gitu ya, mereview ulang materi yang diberikan di minggu sebelumnya gitu ya, agar benar-benar terkuasai gitu ya materi yang sudah diberikan itu. Jangan sampai materi yang sudah diberikan walaupun itu mudah, dalam waktu teman-teman lulus ditanya nih di industri itu, kamu bisa modeling data nggak?
Padahal itu kan sesuatu yang gampang gitu ya. Karena apa ya, teman-teman itu jarang mengulang gitu ya, jarang mereview, tiba-tiba lupa ketika interview kerja itu gitu ya, ketika interview kerja lupa dan akhirnya gagal lolos tes gitu ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang penting juga gitu ya. Yang selanjutnya adalah mengenali gaya belajar. Nah, teman-teman harus mengenali ininya dulu, mengenali diri sendiri dulu sebelum belajar. Coba teman-teman ini kenali gaya belajar yang cocok dengan teman-teman itu apa. Kan ada yang cocok belajarnya itu hanya dengan membaca buku, ada yang ketika diberikan modul oleh dosen, ketika diberikan pembelajaran susah gitu ya, susah mengerti itu gitu ya. Ketika dikasih mungkin ini tutorial membuat UI UX untuk aplikasi mobile gitu ya. Walaupun di bukunya itu sudah ada tulisan, sudah teks, istilahnya udah di screenshot lah ya sama dosennya itu langkah-langkahnya. Tapi karena dia gayanya itu atau apa gaya belajar itu tidak cocok gitu ya dengan membaca buku gitu ya, nah tidak akan masuk gitu ya. Ada juga yang itu hanya dengan menonton video tutorial gitu ya, tutorial di YouTube, tutorial di media sosial dan lain-lain. Ada juga yang unik lagi yang dia harus biasanya dikasih buku, dikasih modul, dia harus membaca modul tersebut. Nah, nanti dia mendengarkan hasil rekamannya gitu. Nah, banyak jadi teman-teman harus bisa mengenali juga nih gaya belajar yang teman-teman apa ya, teman-teman sukai sehingga materi yang diberikan oleh dosen itu bisa cepat masuk itu menggunakan cara yang bagaimana gitu ya. Ini juga hal yang penting dan menentukan hal yang menentukan teman-teman bisa lulus tepat waktu dan menjadi lulusan terbaik atau apa ya. Lulus tepat waktu kan pastinya harus lulus dulu tiap semesternya gitu ya. Tiap UAS UTS-nya harus lulus sehingga naik lagi semester 2 ada ujian semester 3 seperti itu. Jadi harus punya ini gaya belajar sendiri. Yang terakhir tipsnya adalah bisa membangun jaringan dan memiliki mindset win to win gitu ya. Apa itu jaringan atau mindset win? Adalah ini cara teman-teman gaul gitu ya. Jadi misalnya teman-teman target awalnya itu lulus tepat waktu gitu ya, bahkan menjadi lulusan terbaik gitu ya. Pastinya teman-teman harus bergaul atau bersatu atau berteman gitu ya dengan teman-teman yang istilahnya satu passion sama ini sama teman-teman gitu ya. Misal teman-teman ambis banget nih pingin di lulusan terbaik gitu ya, pingin lulus 3,5 tahun, pingin jadi IPK-nya 4 gitu ya. Nah, coba carilah lingkungan yang bisa mendukung teman-teman, cari teman-teman ya, temannya yang sama-sama ambis mungkin ya, atau yang ini apa pada cari doi gitu ya, cari doinya yang bisa mendukung gitu ya, mendukung untuk kesuksesan kita juga gitu ya, mendukung kita baik gitu ya, yang bisa support kita dan seterusnya sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan untuk bisa lulus tepat waktu dan menjadi lulusan terbaik itu bisa tercapai. Jangan sampai teman-teman ini ambis gitu ya menjadi seorang lulusan terbaik dan tepat waktu teman-teman di lingkungannya itu kurang mendukung gitu ya, kayak banyak yang nongkrong masih suka apa bergaul sama yang nongkrong gitu ya, yang apa istilahnya yang bucin banget mungkin ya, yang bucin banget, kemudian yang masih suka main lah ya. Nah, pasti teman-teman juga akan kebawa seperti gaya hidupnya mereka gitu ya. Nah, Selena So, uh, beliau ini pendiri S2 Group mungkin kalau teman-teman pernah dengar ya.
itu pernah berkata gitu ya, cara terbaik membuat jejaring adalah memberi gitu ya, bukan menerima gitu ya. Dengan memberi itu membuat teman-teman itu lebih dikenal oleh orang lain gitu ya. Ketika teman-teman melakukan hal tersebut secara berkala, bukan hanya orang lain yang berdampaknya, tapi teman-teman juga akan berdampak seperti itu gitu ya. Jadi misal teman-teman habis tapi temannya itu masih suka main, cobalah teman-teman kasih pengertian gitu ya, mulai diajak gitu ya, sehingga bisa sama-sama ambis gitu ya, sehingga bisa saling menguntungkan dan bisa lulus tepat. Nah itu aja mungkin terkait apa webinar tamu atau pembelajaran tamu ini ya, bukan pembelajaran sebenarnya, ini ya lebih ke sharing aja, sharing session terkait perkuliahan gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Mungkin ada yang apa? Tahu gimana caranya ketika apa? Udah lulus ingin langsung diterima lamarannya atau gimana? Boleh, silakan ditanya aja ya. Terkait materi hari ini atau ya materi di luar hari ini tapi masih nyambung gitu ya. Boleh, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita diskusi terbuka aja gitu ya. Silakan, ada yang mau ini bertanya. Tadi ada yang mengetik terkait apa? Terkait kuliah aja lah, silakan kalau ada yang mau ini bertanya. Aman-aman aja nih, aman ya. Nah, satu lagi mungkin sambil nunggu pertanyaannya, satu tips mungkin supaya nyambung juga nantinya itu ke dunia kerja gitu ya, walaupun teman-teman punya ambisi gitu ya menjadi lulusan terbaik gitu ya, bisa lulus tepat waktu, tapi jangan pernah melupakan ini, kalau yang apa kan itu lulusan terbaik tepat waktu lebih ke ini ya, lebih ke arah akademik gitu ya, tapi jangan lupakan juga kebutuhan di industri gitu ya. Ketika sudah lulus teman-teman mau ngapain gitu ya, kalau tujuannya mau bekerja ya mulai disiapkan juga gitu ya, mulai disiapkan persiapannya, kayak contohnya mulai cari-cari apa pengalaman gitu ya, semisal kuliah pagi sampai siang, nah sore siang sampai sorenya kan kosong, bisa teman-teman cari yang bermanfaat gitu ya, misal apa ikut magang atau ikut bootcamp pelatihan terkait dengan jurusan yang teman-teman ambil gitu ya, sehingga teman-teman juga bisa ini bisa menguasai lebih gitu ya di atas teman-teman sekelasnya yang lain gitu itu. Nah yang kedua, jangan lupakan juga ini sertifikasi. Nah sertifikasi itu biasanya perlu gitu ya, jadi semisal teman-teman apa sudah menjadi lulusan terbaik atau tepat dan tepat waktu gitu ya, jika ditambah dengan apa kasih kompetensi ya, baik itu nasional, WNSP atau internasional, itu juga akan menjadi nilai lebih kalau bekerja nantinya gitu ya. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tadi ada yang mengetik, oke jadi.
Tidak ada? Ya, kalau tidak ada mungkin sesi sharing session atau pembelajaran tamu ya, lebih ke sharing ya kalau ini ya. Saya cukupkan mungkin ya. Semoga teman-teman bisa tadi ambil apa? Ambil sedikit ada yang bisa ditangkap lah terkait tadi materi yang sudah disampaikan ya, dan semoga bisa lulus tepat pada waktunya gitu ya, bahkan menjadi seorang lulusan yang terbaik gitu ya nantinya. Itu aja mungkin dari saya. Sebelum